sia. Menantu dia pehola nang nian au di Lampungmu tung satokin peito unang tinggal honau sasaraan holako dirohaki ai holako direpeki tung magas gar busuk buhi holom ngadirohaki tengah laumu basiako. Ayo pengantin kami. Ya ini. Ini apa sih? Duduk dulu. Yang merah ke depan merah bawah. Ke depan agak depan. Gitu, Iya, ya. iya. Nomor kata. Ayo, sip, mulailah pelan-pelan. Toko katana. Lagi. Ya. Oke. Sip. Malay gigi naman to po ka kay. Bikin lagi, foto lagi dulu ya. Ah, ya, kamu maju lagi. Nah, agak ngadep. Iya. Oke, agak madep sini, agak Ngadep. Nah, Iya. Ini belum nanti Satu lagi. oke. Siap. Nah, Satu lagi. sekarang ini. Iya, ini. Satu dulu. Ya, enggak, pegang Tuh, aja. tuh, pegang dulu. Tetap dipegang. Siap. Pedalan, Mak, pedalan. Tahan. Dari sini. Masih. Udah. Ah, ya, itu dulu. Ah. Oke, tahan Mbak, masih dipegang. Masih dipegang. Aku ambil beberapa sesi. Lihatnya ke sini. Lagi. Oke, sip. Nah, udah. Mantap. Majunya, Sip. gitu. Oke, mulai. Cium tangan, cium keningnya. Tahan. Oke, suruh keningnya. Tahan. Ya. Lagi tahan. Oke, cukup. Sip. Ulahan nami dope madok malati tuho ali amanami na warah bangsa di benodijang amanami silutu marhide gornena Yesus Kristus si paluahan. Tuhan di rekodo perpungan nami yang di tikir jala di boto modo rencana ni anak ni sadarion. Ima Tuhan nana yang majalo pasu-pasu parbogason sian tuliami. Atau Tuhan dongani manasida pargugoi nasida sandiak margugo nasida majalo akka pasu-pasu nanay pinasahat ni nakosom. Satu kinay ng borhat tami sa loob na Tuhan mangulurhon nasida tubagas Joromi. Dongani mahami di pardalanan padaw akka parmaran taparhon akka tahi di sibulis. Wala kutangamu na badi pasahat tami sa loob na ulon nami mamulay sen saunari sahat tuna anon pasitonga di gareja majalo pasu-pasu suang-suangoni di acara resepsi. Markite Yesus Kristus si paluai pasang kami ma pangiduan namion. Jaloma. Amen. Langkah kanan juga. Ayo. Langkah kanan. Tema. Kanan. Ayo. Masih yang mobil? Udah siap mobilnya? Bisa dong anu pilih. Aku nasi tempat tangkang ya. Son
Yang Mulia Matahari dan Ibu Bunga Siang Bulan. Saat dua kesatria berbeda latar belakang memberanikan diri berkat kuasa Allah untuk berkomitmen dalam ikatan suci pernikahan kudus. Kita semua yang hadir di sini menjadi bagian penting dalam hidup mereka, karena kita akan menjadi saksi saat Allah mempersatukan ikatan hidup mereka dalam bahtera hidup berkeluarga. Semoga dengan rahmat-Nya dan doa kita bersama, mereka dapat menghayati panggilan hidup ini dengan penuh kebahagiaan bersama Yesus Kristus junjungan kita. Perayaan Ekaristi Sakramen Perkawinan ini dipimpin oleh Romo Cornelius Alexander Rudianto Gunawan PR. Dan sekarang, marilah kita berdiri dan menyambut kehadiran kedua mempelai. Hari yang diberkati dan dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus untuk kasih-Nya dan disucikan oleh Roh Kudus agar berkenan di hadapan-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat datang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita semua berkumpul di sini untuk mengawali perayaan sakramen perkawinan dari Juntiar Sepayung dan Mauli Matahari. Gereja menyambut saudara dan saudari yang ikut bergembira di dalam perayaan ini. Romo yang kami hormati, seluruh keluarga hadir di sini hendak mengantar anak-anak kami, Juntiar Sipayung dan Mauli Matanari, memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata cara perayaan Gereja Katolik. Terima kasih atas kepercayaan keluarga yang menyerahkan anak-anaknya untuk saling menerimakan sakramen perkawinan di gereja ini. Sekarang marilah kita masuk ke rumah Tuhan dan menyerahkan seluruh harapan serta doa-doa kita kepadanya. Semoga kita boleh mengalami kasih setia Tuhan yang menghidupkan dan menguduskan kita, umat-Nya.
Rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih yang bersama Roh Kudus besertamu.
Selamat hari ini gereja kami, gereja yang besar, tapi ada di tengah hutan. Tapi yang datang ke sini bukan cuma orang hutan ya, tapi orang juga dari sana. Kalau orang hutan tidak datang, tapi kalau ada orang hutan datang pasti buat menemani saya kepada saya sendiri saja dan menjadi mampu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, hari ini kita bersama-sama dengan kedua mempelai ini ingin bersama-sama merayakan sakramen perkawinan sebagai salah satu dari 7 sakramen yang dimiliki oleh gereja Katolik. Bapak Ibu saudara-saudari, saya hanya mengatakan dia, karena seringkali kita orang Katolik saja itu keliru memahami perkawinan. Kenapa? Karena seringkali itu orang Katolik masih menyebut perkawinan sebagai upacara pernikahan. Nah, ini yang keliru. Masalah itu keliru. Jadi kalau kita mana mau itu upacara pernikahan perkawinan, ini salah. Keliru. Karena di gereja Katolik tidak ada pernikahan. Selagi itu diadakan di gereja Katolik dengan tata cara Katolik, mau pengantinnya dua-dua Katolik atau mamanya satu saja Katolik, itu tetap sakramen. Mau ada perayaan Ekaristi atau tidak, itu tetap sakramen. Karena sekali lagi kan sudah diajarkan bahwa perkawinan itu adalah satu dari 7 sakramen. Jadi semua perkawinan yang diadakan di gereja Katolik dengan cara Katolik, yaitu sakramen. Di gereja Katolik tidak ada yang namanya pernikahan. Ini kekeliruan yang sekali dari semuanya. Jadi nanti kalau makan ini setelah ini, Bapak Ibu tanya mau kemana? Mau ke sakramen perkawinan? Ya, bukan itu pernikahan. Jangan salah. Jadi supaya kita pun memberitahukan kepada orang lain bahwa sakramen di gereja Katolik itu beda. Perkawinan di gereja Katolik itu beda. Beda dengan perkawinan di luar sana. Ya saya tidak membanding-bandingkan, tetapi tetap beda. Kenapa? Karena di Katolik perkawinan itu menjadi satu dari 7 sakramen yang sama anaknya dengan sakramen baptis, sakramen Ekaristi, dan sakramen-sakramen yang lain. 7 sakramen itu salah satunya adalah sakramen perkawinan. Itu yang penting, yang utama. Yang berikutnya, hari ini kita mau merayakan bersama-sama sakramen perkawinan dari kedua mempelai, yaitu Julius Bayu dan Mauli Mataram. Dalam upacara sakramen perkawinan Katolik, setelah yang dirayakan sakramennya itu sendiri, biasanya upacara sakramen ini seperti sekarang diawali dengan upacara sabda. Tadi sudah diawali dengan pembacaan dari bacaan pertama, bacaan Injil, dan sekarang ini bagian dari sakramen perkawinan. Waktu ini gunanya untuk menyimpulkan pesan yang penting yang ada dalam bacaan pertama maupun bacaan kedua sebagai bekal bagi kedua
untuk jalani perkawinan mereka. Nah, ini yang penting. Jadi pesan ini bukan dari saya ya, bukan dari pastor. Karena kalau dari pastor jangan percaya, pastornya tidak meminta kok menasihati orang yang meminta. Jadi lucu. Jadi bukan dari saya, dari kitab suci yang kami dengarkan, baik bacaan pertama maupun bacaan di sini. Bacaan pertama tadi yang dari Kejadian yang pertama, dan bacaan ketiga yang dari Injil Matius. Nah, sekarang saya mau coba menarik kesimpulan dari dua bacaan ini yang bisa dijadikan pesan bagi dua orang ini. Lagi dari Injil, bukan dari saya. Sekarang mari kita lihat dari bacaan pertama dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian ini menuliskan bagaimana gembiranya waktu itu Nabi Adam ketika dia kemudian diberi pasangan yang sepadan dengan dia untuk menemani hidupnya. Kenapa gembira? Karena selama ini Nabi Adam dari sejak kisah penciptaan pertama itu, Allah menciptakan perang dan gelap sampai akhirnya Allah menciptakan Nabi Adam sendiri. Adam itu hidup sendirian tanpa ada teman yang sepadan. Yang lain itu beda. Jadi tumbuhan, hewan, ada yang menggunakan sepadan, tapi depannya hewannya panjang. Yang sepadan dengan manusia, orang-orangnya namanya hampir sepadan, tapi masih kurang. Maka kebahagiaan Adam ketika kemudian Tuhan menciptakan sesosok makhluk yang sepadan dengan dia. Dan ketika makhluk ini juga diciptakan dari tulang rusuknya yang nantinya menjadi awal hidupnya untuk selama-lamanya. Kebahagiaan ini, kegembiraan ini, kalau kita bayangkan sekarang, itu seperti kebahagiaan dari tulang rusuknya. Kebahagiaan dari dia dan juga Mauri. Ya, yang sebelumnya senyum dong. Kita seperti kelembaran mereka ini, ya, bahagia. Seperti waktu itu Nabi Adam yang juga gembira mendapatkan pasangan hidup yang sepadan, yaitu Nabi Hawa. Sehingga Adam saking gembiranya itu mengungkapkan rasa gembiranya itu dengan perkataan, inilah dia tulang dari tulangmu dan daging dari dagingmu. Saking gembiranya Adam itu terlihat, inilah dia tulang dari tulangmu, daging dari dagingmu. Ini tulangnya tulang berbeda, tulang bagian dari manusia, bukan tulang dari budaya. Inilah dia tulang dari tulangmu, bagian dari hidupmu yang sepadan dengan hidupmu, yang akan menjadi kawan perjalanan hidupmu nantinya sampai mau memisah. Itu ungkapan kegembiraan Nabi Adam. Seperti yang hari ini kita lihat dari dua pasangan orang dia dan Mauri. Nah, itu dari bacaan pertama. Itu yang melukiskan kegembiraan hari ini. Sekarang kalau kita beralih kepada bacaan berikutnya dari bacaan Injil Matius. Di sini dikisahkan
sudah diajarkan bahwa tidak semua yang ada di dalam kitab suci itu harus kita tiru dan harus kita lakukan juga dalam kehidupan. Kitab suci itu isinya tidak hanya yang baik-baik, tapi juga yang tidak baik. Maka ketika kita diajari kitab suci itu kita dikasih tahu. Kitab suci itu kalau yang baik ditiru, lakukan. Tapi kalau yang tidak baik, justru itu contoh bagi kita supaya jangan dicontoh. Contoh supaya jangan dicontoh. Jadi ini tuh kitab suci juga kasih tahu ini tidak baik, maka jangan ditiru, jangan dilakukan. Maka pesan dari kitab suci hari ini bagi kedua mempelai terutama itu jangan ditiru pertanyaan dari kaum Farisi yang bertanya kepada Yesus, apakah diperbolehkan menceraikan istri dengan alasan? Jangan ditiru. Ya, tidak Mauri kata kitab suci, ya, bukan kata saya. Hari ini bahagia seperti Adam dan Hawa yang saling mendapatkan pasangan yang sepadan. Maka pertahankanlah terus kebahagiaan itu. Jangan menantinya kebahagiaan ini kemudian diakhiri dengan pertanyaan seperti kaum Farisi. Jangan, sekali-kali jangan. Ya, saya hanya menegaskan ini karena apa? Karena kita tahu bersama ya, sebenarnya mereka sudah teruji, mereka sudah pernah melakukan ini. Saya tahu, maka sebenarnya nggak pede. Kenapa? Mereka sudah berpengalaman kepada saya. Mereka sudah pernah mempertahankan masing-masing kesucian kita, itu ya, dengan pasangan yang terdahulu sampai dipisahkan oleh maut. Nah, belajar dari pengalaman terdahulu dan dari contoh kita sekali lagi. Jadikanlah yang sekarang ini tidak seperti yang kemarin dan sesuai dengan ajaran kita. Agar apa? Agar nanti akhirnya kalian tidak seperti kemarin, hanya dipisahkan oleh maut. Yang apapun juga, tentu saja tidak. Dan kita semua berdoa dari ini sampai akhirnya nanti sudah jadi kakek nenek. Sudah cukup, kata Tuhan sudah cukup, jadi maka mau misalkan pada waktu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, itu pesan kitab suci. Saya tidak dapat pertama membaca kecil bagi kedua mempelai. Tapi seperti tadi pengantar sudah dikatakan bahwa kitab pesan kitab suci ini diberikan bukan hanya kepada kedua mempelai, tapi kepada kita semua juga yang hadir di gereja ini, baik yang sudah menikah maupun yang mau menikah, yang sedang persiapan untuk menikah, maupun yang nanti akan menikah, yang akan menikah ya. Kalau yang mau jadi suster nggak usah ya. Bisa ya. Jadi ini tidak pesan bahwa perkawinan itu seperti itu. Seperti kebahagiaan itu harus seperti Nabi Adam dan Nabi Hawa. Tapi jangan dimodai sekali dengan pertanyaan seperti orang Farisi. Ini yang diharapkan bagi kedua mempelai dan bagi kita semua, agar kita pun juga tetap memegang teguh ajaran kitab suci bagi
kita sedang menjadikan pertama bahwa mulai hari ini nanti akan saling menerima sakramen perkawinan agar mereka saling diberkati dan dirahmati oleh Tuhan sendiri. Kemudian berdoa kepada Roh Kudus. Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan perkawinan, mari kita dengarkan sebuah lagu yang menjadi doa sekaligus selamat bagi kedua mempelai. Mempelai yang berbahagia segera melaksanakan tempat ini dengan maksud untuk melakukan perkawinan segera diadakan kepada gereja dan disaksikan ke rumah iman. Kristus akan memberkati dan mengukuhkan
dengan hati bebas dan tulus ikhlas dan ketika perkawinan ini. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian saling mengasihi dan menghormati sepanjang hidup kalian? Bersediakah kalian untuk kasih sayang bagi anak-anak yang akan berkata kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gereja ini? Untuk mengikrarkan perkawinan bersih selama kalian saling berhadapan dan berjabat tangan dan menyatakan keselamatan kalian kepada Allah dan gereja. Semoga Tuhan berjanji yang sudah melakukan dan berkenan melimpahkan perhatian kepada kalian dulu. Yang satu adalah karena kebaikan manusia. Mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati situasi ini yang akan kalian kenalkan satu sama lain sebagai tanda cinta dan kasih sayang antara kalian selama-lamanya. Semoga kalian yang mengenal ini tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai dan Allah, saling mengasihi dan menghormati ini dan sepanjang segala masa. Kemudian kalian dapat melalui matahari dan sisi kepada Tuhan Yesus dan suami pada cinta dan kesetiaan kepadanya. Mari mengenali terimalah saat ini tanpa cinta dan kesetiaan kepadamu selama-lamanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sudah sekali, terimalah janji ini, agar cinta dan kesetiaan kepadamu selama-lamanya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga kalian berdua
saling memandang dengan wajah cinta. Supaya dapat cinta kasih kalian, supaya cinta dalam kalian ini jadi seperti bagian sejati di antara kalian. Ini dan sepanjang segala masa. Setiap supaya mengawali hari mengikutilah kepada kedua orang tua kalian. Itulah yang saya terima kasih kepada mereka yang telah membesarkan dan mencintai kalian. Mohonlah doa restu mereka untuk keutamaan dan sejahtera atas perjalanan hidup perkawinan yang sudah saya awali pada hari ini. Anak-anakku yang terkasih, terimalah kabar suci saya, Rasul
Tuhan lewatkan ini. Dengan kami bekerja hidup bagi kau. Baik dalam suka dan duka, dalam bentuk dan usaha, pergunakan lagi dalam semestinya. Karena Tuhan akan selalu menentukan. Yang suka segala harapan, berserahkan dalam sejarah. Berteduhkan doa sekarang dan selamanya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita berdoa dan berdiri. Agar Tuhan berkenan menggunakan yang menguruskan kita setiap supaya kita melalui makanan. Apa sampai mengenal juga kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, mari kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Bimbinglah dunia sekali dalam melalui makanan yang telah saling memberikan perjanjian kita. Tunjukkanlah mereka jalan yang benar, dan berilah mereka yang akan melalui nanti bersama kehidupan perkawinan. Berkatilah ya Allah, agar kedamaian, kesetiaan, dan cinta kasih selalu menjadi landasan dalam bina rumah tangga mereka. Kami mohon. Ya Tuhan Allah, pemberi damai dan kesejahteraan, lindungilah dan persatukanlah saudara kami, Julian Sipayu dan melalui makanan dalam cinta kasih sejati. Semoga mereka senantiasa hidup rukun dan damai, serta selalu setia satu dengan yang lain. Anugerahilah juga mereka dengan keturunan yang dapat terbangkan. Kami mohon. Ya Bapa, limpahkanlah berkah dan rahmat-Mu, Julian Sipayu dan melalui makanan. Semoga mereka bisa kembali dalam menjalani hidup bersama untuk membangun keluarga, dan semoga mereka selalu tangguh dalam menghadapi segala cobaan, serta senantiasa hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan. Kami mohon. Ya Tuhan Allah yang Maha Baik, Julian dan melalui makanan telah Kau persatukan dalam sakramen perkawinan yang kudus. Berkailah mereka agar selalu hidup dalam janji perkawinan yang telah diucapkan sepanjang hidup mereka. Kami juga berdoa bagi romo ini, putra putri Allah, hadirat saudara, dan semua yang hadir di gereja ini. Semoga saudara kedamaian dan kebahagiaan sebagaimana yang dirasakan oleh kedua mempelai. Kami mohon. Doa semoga suami istri ini sejak sekolah dan melalui tumbuh dalam Islam dan hidup dalam kerukunan, terutama dalam dan bantuan mereka semua hidup, serta menerima mereka dalam usaha menciptakan keluarga bahagia dengan Kristus Tuhan dan pengangkatan Tuhan. Selamat duduk kita rasakan persiapan persiapan. Oh,
Berbilang berdoa sesaat sampai kurang hati menanggung yang bersecara kepadamu. Hasil doa yang dari sang manusia yang bagi kami menjadi iman rohani. Berdoalah seperti saudara-saudara sebab kita bukan adalah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, berfirmanlah doa-doa kami dan sudah menerima persembahan yang kami tujukan kepadamu untuk memulai ikhtiar dan pengawalan. Semoga mereka yang bersatukan dalam perkembangan suci. Semoga anak mereka yang kasih mereka saling mencintai dan mengasihi Kau kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Oh
Ini adalah kembali dengan pertolongan Allah agar bagi kami menjadi tubuh dan darah keluarga Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan kepada siksa yang berat, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia mengucapkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makan kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagi semua yang
Dan semoga mereka mencapai kesulitan yang
kita bersama-sama masuk ke dalam kerajaan surga bersama para kudus di surga dengan mengatur Kristus Tuhan kami. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Yang boleh memperkenalkan nama ini yang sudah dibahas secara kembali dan sudah menerima komunikasi yang belum akan mengikuti percaya ini dengan bersama hikmat dan